Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya kedatangan sebuah produk baru. Kedatangan, tapi saya beli sendiri sih. Jadi saya memang sengaja mendatangkannya sendiri. Nah, kalian bisa lihat nggak apa itu? Lihat nih di sini. Di sini ada sebuah kotak kecil magnet. Ini biasanya saya lihat dulu di YouTuber-YouTuber yang kaya raya. Ya, ini adalah DJI Mic 2. Yuk kita mulai reviewnya aja. Nah, dari harganya di sini, aduh, jauh dari kata murah ya. Untuk transmitter aja, dia tuh harganya 1,5 jutaan. Itu pun kamu dapatnya satu aja. Dan di dalam box pembelian kamu nggak akan dapat kayak yang namanya clip-on, terus kayak mic kedua, nggak. Mic-nya cuma satu aja, plus kamu dapat sebuah tas. Dan tas ini bisa kamu gunakan untuk membawa mic DJI 2 ini kemana-mana. Di dalamnya juga ada beberapa kompartemen dan ada aksesoris seperti dead cat. Sisanya kayak kabel Type A to C. Tapi ya saya lihat sih tasnya lumayan bagus sih. Dan ada silika gel biar gak jamuran ya. Ya lumayan lah dapat ini. Nah, ini saya pertama kali beli mic wireless yang nggak include sama receiver-nya. Jadi ini cuma mic aja yang cuma ngerekam. Nah, harganya mahal, dapatnya satu, emang bisa apa aja bang? Oke lah, kita bahas ya. Nah, DJI Mic 2 ini punya beberapa mode perekaman ya. Pertama, kamu bisa konekin di DJI Osmo Pocket 3. Karena itu memang secara penjualan pertama kali itu dipaketin bundling di DJI Osmo Pocket 3 versi Creator Combo. Dan kebetulan saya nggak kebagian yang Creator Combo, jadi saya belinya yang versi basic aja. Ya endingnya saya nggak punya mic DJI Osmo Pocket 3, yaitu DJI Mic 2 yang transmitter. Kalau kamu paket kombonya, kamu bisa dapat mic ini, dapat lensa ultra wide, dapat power bank juga, dapat tas juga. Lebih untung sebetulnya, tapi ya udahlah. Saya mau cari lagi juga harganya juga udah goib-goib lagi tuh, meroket lagi harganya. Nah, selain kamu bisa konekkan di DJI Osmo Pocket 3, kalau kamu punya DJI Action 4, jadi action cam-nya dari DJI itu bisa connect juga. Keuntungannya connect dengan produk dari DJI, kamu bisa mengaktifkan 32-bit float. Nah, itu apa sih bang 32-bit float? Secara teknisnya banyak orang yang bilang kalau kamu teriak-teriak kayak gini, kamu suaranya nggak akan clipping gitu, nggak akan pecah gitu. Nah, sebetulnya saya tidak tahu definisi aslinya tuh seperti apa. Tapi buat saya dengan 32-bit float ini suaranya tuh jadi lebih detail dan bisa cukup rata gitu, nggak terlalu gimana-gimana. Dan ketika diedit itu jadi lebih enak, jarang clipping segala macam. Nah, jika kamu konekkan dengan produk DJI juga, kamu juga bisa mengaktifkan beberapa fitur keren, kayak misalkan fitur auto backup. Jadi ketika kamu merekam dengan ini, kamu bisa mengaktifkan perekaman internal juga. Jadi backupnya ada dua, perekaman di DJI Osmo Pocket 3, DJI Action Cam, dan perekaman internal. Nah, untuk di produknya DJI, kamu bisa atur gain-nya, kamu bisa aktifkan dan menghilangkan noise reduction-nya. Sedangkan untuk yang perekaman internal, ini akan di-set di kayak minus 6 dB. Tapi hasil kualitasnya saya cek sih sama sebetulnya. Dan untuk perekaman internal mungkin lebih cocok buat kamu yang sering main Audacity. Nah, seperti ini juga. Ini saya melakukan perekaman internal tanpa DJI Osmo Pocket 3. Dan untuk suara yang kalian dengar, ini udah proses dari Audacity. Saya normalize, saya kompresor, saya kasih noise reduction lagi. Terus baru saya naikkan gain-nya seperti ini. Dan hasilnya buat saya cukup bagus ya. Jadi saya perekaman ini cuma pakai satu mic aja. Dan dia nggak connect kemanapun. Loh bang, nggak repot bang kalau nggak ada receiver-nya? Ya, buat saya sih nggak repot-repot juga ya. Karena saya memang sering rekamnya secara terpisah. Nanti baru digabungin di editingnya, di Adobe Premiere-nya gitu sih. Jadi saya udah terbiasa dengan workflow seperti ini. Dan enaknya lagi dengan bisa merekam internal seperti ini akan pemakaiannya lebih luas, bisa kamu bawa kemana aja. Dan enaknya, kalau kamu pakai DJI produk ya, kamu bisa connect secara wireless, nggak perlu repot pakai receiver dicolokin Type-C. Aduh, ya itu bisa sih, cuma ya repot aja. Dengan ini lebih clean, lebih seamless juga, dan ada beberapa fitur tadi yang udah saya sebutkan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengujian suaranya. Seperti apa sih, sebagus apa sih kok harganya mahal?
Nah, pertama kali saya langsung konekkan ya, langsung ke DJI Osmo Pocket 3. Nah, indikator warnanya tuh merah di sisi sebelah kiri. Nah, tandanya perekaman internalnya jalan. Dan sedangkan lampu biru yang ada di tombol on-off-nya ini menunjukkan bahwa indikator melakukan perekaman tanpa adanya noise reduction. Nah, kalau dirubah ke hijau kekuningan dengan memencet tombol powernya sekali aja, nanti akan ada haptic ya, ada dirt gitu kan, ada getar-getar gitu kan. Nah, itu artinya noise reduction-nya nyala. Seperti apa hasilnya? Silahkan didengarkan. Saya ngerekam pakai DJI Mic 2. Di sini warnanya merah. Di sini warnanya hijau. Saya nggak tahu nih yang hijau nih yang noise cancelling atau enggak. Posisi di sini ada suara kebisingan. Ada suara kebisingan di sini. Jadi seperti ini. Ini yang hijau saya ganti ke biru. Saya pencet bagian powernya sekali. Nah, ini jadi biru. Ini saya nggak tahu nih. Ini yang berisik atau yang enggak, saya belum paham. Nanti kita dengar suara hasilnya bagus atau enggak. Jadi seperti ini hasil perekamannya. Nah, waktu saya melakukan perekaman itu, saya agak kaget kan pertama kali nyoba ya. Ternyata ada perekaman internal juga. Jadi backup-nya tuh enak. Misalkan kamu mau naikin gain-nya di DJI Osmo Pocket 3. Di sini suaranya tetap minus 6 dB. Jadi ada yang suara kenceng, ada suara yang low, low cut atau apa gitu. Jadi backupnya tuh ada yang kenceng, ada yang nggak kenceng. Yang nggak kenceng ini kalau kamu edit bisa jadi kenceng. Jadi lebih leluasa. Cuma buat orang yang belum terbiasa, pasti dia akan mikir, loh ini kok mic mahal kok suaranya pelan ya? Nah gitu. Jadi memang untuk perekaman internalnya saya sarankan kamu harus belajar Audacity dikit aja kok. Nggak lama, nggak susah juga. Nah, lalu saya mencoba melakukan perekaman ya, yang saya taruh seperti ini di baju dengan noise reduction on, dengan gain saya naikkan di maksimal di DJI Osmo Pocket 3 dan kondisi ruangannya senyap. Hasilnya seperti ini. Jadi ini saya sampel perekaman pakai DJI Osmo Pocket 3 ya di sini, DJI Osmo Pocket 3, dan akhirnya saya beli transmitternya DJI Mic 2 yang secara terpisah. Harganya itu ada di 1,5, lebih dikit lah. Dulu hampir di 1,5 kecil ya, sekarang udah 1,5-nya agak gede, atau 1,565 kemarin. Sama potongan ongkir ya tetap 1,5 lah, 550 lah gitu. Dan di sini ternyata magnetnya kuat sekali guys. Ini udah kayak magnet-magnet yang dipakai para YouTuber kaya. Dan ini adalah hasil dari perekaman internalnya ya, kalau misalkan pakai memori internal yang ada di mic-nya tanpa dilakukan pengeditan seperti saat ini. Hasil aslinya akan seperti ini. Oke guys, ini saya ngerekam pakai DJI Mic 2. Di sini warnanya merah. Di sini warnanya hijau. Saya nggak tahu nih yang hijau nih yang noise cancelling atau enggak. Posisi di sini ada suara kebisingan di sini. Jadi seperti ini. Ini yang hijau saya ganti ke biru. Saya pencet bagian powernya sekali. Nah, ini jadi biru. Ini saya nggak tahu nih. Ini yang berisik atau yang enggak, saya belum paham. Nanti kita dengar suara hasilnya bagus atau enggak. Nah, kerasa ya. Pasti untuk orang awam, kok pelan banget bang suaranya bang. Mana asik gitu kan. Itu buat orang yang bisa ngedit itu enak banget, serius. Nah, lalu kita coba melakukan perekaman di tempat yang agak rame, di Food Court Paragon. Seperti apa sih hasil suaranya? Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara. Saat ini saya pakai DJI Osmo Pocket 3, pakai mic internal bawaan aja. Dan saya baru beli DJI Mic 2. Ini cuma transmisi aja. Dan saat ini saya udah pakai DJI Mic 2 transmitter only ya. Di sini bisa dilihat lampu merahnya hidup, berarti ini udah melakukan perekaman internal sebagai backupnya. Terus di sini warnanya hijau, bukan warna biru, karena kalau warna hijau ini dia noise cancellation-nya hidup. Nah, sekarang kita ubah nih, mode yang lampunya hijau ini kita buat ke biru, dimana artinya dia cuma nge-record aja, nggak ada noise cancellation-nya, walaupun secara default-nya sih udah cukup bagus ya noise cancellation-nya ya. Sekarang kita coba jadikan biru. Nah, ini lampunya udah jadi biru ya. Nah, udah jadi biru artinya dia noise cancellation-nya tidak aktif, tapi buat saya masih ada sih kebisingan suaranya yang direduce di sini. Hasilnya seperti ini, dan di sini saya pakai DJI Osmo Pocket 3 dan pakai DJI transmitter 1 biji. Nah, di Food Court Paragon posisinya tadi tuh masih sepi, tapi agak bising ya. Cuma nggak terlalu rame aja gitu.
Nah, lalu saya coba perekaman berikutnya di tempat Paragon yang sangat bising, yaitu di samping Happy Time. Happy Time itu kayak fun world-nya kayak taman bermainnya di Paragon, Semarang gitu kan. Tempatnya rame, super berisik, banyak anak-anak juga. Lalu saya aktifkan noise reduction-nya. Mic 2, gain-nya saya taruh di plus 12 biar kencang. Di sini waktu saya lihat DJI Osmo Pocket 3 aja ini kelihatan merah-merah banget sih. Mungkin terlalu kencang ya. Mungkin habisnya saya turunin aja nih. Nah, lalu saya turunkan dB-nya di bagian Osmo Pocket 3 nih, karena saya takut clipping ya, karena saya max-kan bagian gain-nya, jadi saya turunkan kembali ke plus 6 dB aja. Dan ini untuk gain-nya udah aku turunin ke 6. Dia merah, dia oranye. Merahnya dikit. Kalau tadi merah terus. Seperti ini kalau dibawa di Paragon, ini di sampingnya ada kayak game fun gitu ya di sana ya. Receivernya hilang. Akhirnya dua transmitternya sama segala aksesorisnya nggak bisa kepake sama sekali. Nah, kalau ini kamu bisa beli satuan. Kamu kalau butuh satu ya beli satu aja. Kalau kamu butuh sama receivernya ya beli receiver sama transmitter satu ada juga. Kalau kamu butuh dua transmitter. Nah, ternyata noise reduction-nya ini memang bener ya. Namanya noise reduction, bukan noise cancellation. Jadi dia beneran tidak membuat tempat yang ramai menjadi senyap, tapi memang mengurangi kebisingan yang ada di sekitar dan meng-highlight suara kamu lebih baik. Ya, ini membuat hasilnya lebih natural dan itu lebih enak aja sih ternyata ya, daripada kayak yang beneran senyap di bagian background-nya. Karena biasanya kalau senyap banget, itu suaranya akan kayak agak robot-robot dikit gitu. Terus saya kan pernah punya ya mic wireless 7 rim yang hilang receivernya. Dan masih sisa aksesorisnya kayak clip-on. Nah, coba nih saya pasang di DJI Mic 2. Hasilnya seperti ini. Dan saat ini saya pakai clip-on-nya dari 7 rim guys. Ini kelihatan ya. Ini transmitternya dari DJI Mic 2. Saya colokin ke clip-on-nya 7 rim. Karena saya nggak punya clip-on aslinya. Jadi ini saya colokin clip-on. Saya nggak tahu soalnya bakal bagus atau enggak. Karena saya punya ide nih. Kalau ini bisa meredam noise juga pakai clip-on. Saya nanti mau saya tempelin itu mic wireless saya yang murah. Nah, buat saya pribadi, ternyata ketika dipasangkan dengan clip-on yang bukan merek DJI, rasanya kualitasnya malah turun, malah lebih bagus kalau nggak pakai clip-on. Ya udah, nggak saya pakai. Dan untuk informasi aja, clip-on yang asli dari DJI harganya juga lumayan coy, hampir 500.000. Aduh, mau beli tapi mikir-mikir lagi saya kan. Nah, jadi saya nyoba lagi, tentu tanpa clip-on, biar suaranya lebih bagus aja. Emang ini bawaannya emang udah oke sih. Dan sekarang saya ada di DP Mall Semarang. Ini saya coba mic DJI transmitter. Mic tuh saya beli ini aja, nggak beli receivernya juga sama boxnya. Jadi cuma beli satu ini aja. Sekarang model perekamannya dia pakai yang biru, jadi cuma merekam biasa tanpa adanya noise reduction-nya. Dan di sini ada perekaman memori internal juga. Nah, sekarang kita hidupkan noise reduction-nya ya. Jadi sesenyap apa sih kebisingan di sini? Dari biru kita ubah jadi hijau. Nah, ini udah hijau, artinya dia udah noise reduction. Jadi seperti ini hasilnya kalau udah pakai noise reduction. Apakah lebih senyap? Silahkan berkomentar di bawah. Karena ini kondisinya rame banget. Meja kanan kiri pada ngobrol semua, lumayan kenceng. Ditambah musik dan keramaian dari DP Mall. Seperti ini hasilnya. Jadi apakah mic ini akan cocok dibuat nge-vlog di tempat yang super duper rame dan crowded seperti ini? Ya, silahkan Anda yang menilai. Kayaknya sih cukup bisa diandalkan ya. Nah, selain kamu bisa connect ke DJI produk, kamu juga bisa melakukan perekaman internal. Tapi selain itu, kamu bisa melakukan koneksi dengan smartphone kamu dengan Bluetooth. Kalau kamu lihat channel-channel lain, dia akan bilang ya, kalau HP kamu iPhone, kamu install dulu Blackmagic. Kalau HP kamu Android, kamu install dulu Filmic. Dan setahu saya, Filmic ini bayar. Males saya. Nah, saya keinget fitur flagship di HP Samsung itu ada pilihan merubah mic kamu ke mic Bluetooth. Nah, saya buka nih si Flip 4 saya dan ada menu itu. Langsung saya mic-nya saya connect secara Bluetooth ke Samsung Z Flip 4 dan saya ganti mic perekamannya ke DJI Mic 2. Dan yang keren ya dari Samsung ya, ini saya pakai Samsung Z Flip 4. Itu di bagian video pro-nya kamu bisa ngonekin ini DJI Mic 2
yang terhubung dengan Bluetooth. Dan kamu ada pilihannya nih, opsinya nih, kamu mau pakai mikrofon dari smartphone atau pakai Bluetooth. Jadi di bagian Video Pro-nya udah ada menunya, jadi kita nggak perlu repot-repot install kayak Filmic Pro, kan tuh bayar ya. Kalau di iOS itu ya kamu harus install kayak Blackmagic. Nah kalau di Samsung kamu bisa langsung pakai hasilnya seperti ini. Nah bagus atau enggak? Silahkan berkomentar di bawah. Nah tapi ini asik banget karena bakal bisa dibuat konten di mana aja. Tapi ternyata buat saya hasilnya parah banget sih. Itu kayak mic harga 100 ribuan jadinya. Jadi buat saya pribadi, hasilnya tuh aduh nggak banget deh. Jadi mending jangan mencoba mengkoneksikan dengan smartphone. Untuk saat ini ya, di firmware terbaru. Siapa tahu besok di firmware yang berikutnya ada yang bikin suaranya jadi lebih spesial. Karena suaranya tuh saat ini untuk Bluetooth-nya aduh kurang banget deh. Kayak downgrade banget gitu. Padahal ini mic 1,5 juta, tapi hasilnya kayak mic 100 ribuan gitu. Jadi mending melakukan rekaman secara internal aja. Tapi kalau just in case kamu butuh rekaman dengan Bluetooth connection ke smartphone kamu, ini bisa. Saat kamu melakukan perekaman dengan koneksi ke smartphone dengan Bluetooth ya, beberapa fitur kayak backup-nya nggak jalan. Terus juga fitur noise reduction-nya juga nggak jalan. Jadi itu catatannya yang perlu kamu ingat. Nah, lalu saya update firmware untuk mic transmisinya ini ya, ini ada di websitenya DJI, bisa kamu cek, kamu download aja, terus nanti kamu paste aja di dalam memori yang ada di DJI Mic 2. Kamu colokin aja, kamu taruh aja di luar folder. Nanti setelah kamu cabut, dia akan melakukan penginstalan dengan tanda lampu yang ada di tombol power itu bisa nanti berubah jadi merah, hijau, merah, hijau. Nanti kalau udah selesai, dia jadi biru. Dan instalasinya nggak lama kok. Jadi ya coba aja, dan ketika saya coba membandingkan hasilnya, sebelum dan sesudah update, hasilnya buat saya sama-sama aja sih, nggak ada bedanya. Tetap bagus-bagus aja. Walaupun beberapa orang bilang updatean yang baru ini bisa mengaktifkan 32-bit float ketika melakukan perekaman secara internal dan mandiri. Dan endingnya ya kita balik aja deh ke hasil DJI Mic 2 yang dikonekkan dengan DJI Osmo Pocket 3. Itu yang paling bagus sih kayaknya. Nah, jadi ini adalah perekamannya sekarang pakai DJI Osmo Pocket 3 ya. Kelihatan ya gambarnya lebih bagus dari si Flip 4. Mic DJI-nya jadi maksimal, dia bisa ngerekam suaranya bagus banget. Dan ini waktu saya pegang, dan ini waktu saya tempel di kerah. Dan ini masih belum pakai mode noise cancellation ya, karena as a default kayaknya tuh ada bukan noise cancellation ya, tapi noise reduction-nya. Jadi defaultnya tuh udah ada noise reduction-nya. Cuma kalau kita pencet sekali sampai warnanya biru ya, sampai warnanya kuning. Nah, ini akan di-push lagi lebih jauh noise reduction-nya, sehingga suaranya akan lebih bersih dari sekitar kebisingan ya. Kalau di sini sih kebisingannya paling cuma suara AC aja. Dan saya yakin suaranya akan lebih baik, sebetulnya akan lebih baik kalau nggak ada noise reduction-nya. Seperti ini. Kita balikin ke lampu warna biru. Nah, ada suara haptic feedback-nya ya. Gitu kan. Nah, ini menurut saya suara terbaiknya, nggak pakai mode apa-apa, ya seperti ini aja hasilnya. Jadi, yes, nikmatin aja kurang dan lebihnya ya. Karena kalau kalian membayangkan mau connect ke smartphone kayak iPhone atau ke Samsung itu bisa, cuma memang downgrade banget kualitas dari suara mic-nya, dan kalian harus pakai receiver-nya ya. Jadi jangan beli transmitter kayak saya aja nih yang 1,5 nih, tapi beli yang 3,3 jutaan. Nah, itu kamu dapat satu transmisi dan satu receiver. Nah, dan berikut komparasi ya hasil perekaman audio internalnya yang nggak dikonekin sama apa-apa. Ini hasil audio perekaman internal yang sebelum diedit dan yang sesudah diedit. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya kedatangan sebuah produk baru. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya kedatangan sebuah produk baru. Nah, in the end, saya tahu nih videonya panjang banget, tapi buat kamu yang penasaran dengan kualitas dari DJI Mic 2, saya rasa saya sudah memberikan data selengkap-lengkapnya. Jadi kamu mau beli atau enggak, itu tergantung keputusan kamu lagi. Tapi buat saya pribadi, ini akan membantu saya untuk membuat konten, karena ya bebas ya, saya bisa pakai mic seperti ini, nggak ada kabel, tangan saya bersih. Saya mau bawa barang-barang di depan kamera juga nggak kehalang sama mic dari Dynamic seperti ini yang biasanya tuh, aduh, jadi bingung saya kan gini kan. Nah, kalau udah pakai ini jadi lebih
clean aja. Dan biasanya sih kalau kita ngonten sih orang-orang lebih seneng yang clean seperti ini. Jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat yang mau bertanya silahkan berkomentar di bawah. Kalau saya tahu akan saya jawab. Jadi segitu aja videonya dan bye-bye. Mic-nya orang kaya, bos. Ini magnetnya kuat sekali ya. Dan kalau magnet kuat seperti ini tuh jangan ditarik, tapi digeser aja sampai lepas. Nah, ini baru cakep. Dan hasilnya lebih bagus kalau ditaruh di depan mulut kayak gini ya. Ya nggak sih? Kalau matiin perekamannya, tinggal pencet yang ini. Dari yang merah, nanti akan berubah jadi mati.